Shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbagi perenungan saat teduh saya pribadi dari 2 Korintus pasal yang kedua. Saya membaca dalam bacaan saya ayat yang ke-1 sampai 11. Tetapi buat saudara saya ingin kutip dari ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-7 saja. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Ayat yang ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Saudara-saudara, saya merasa berkesan sekali dengan 2 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11 ini. Paulus dengan tegas mengatakan, saya tidak mau datang kembali ke jemaat Korintus dalam kondisi duka cita. Saya nggak mau. Kalau saya mau datang lagi ke jemaat Korintus, saya mau datang dengan sukacita. Tetapi hal itu tidak bisa terjadi, saudara-saudara. Karena di dalam jemaat ini ada masalah. Jemaat ini adalah jemaat yang sulit sekali mengampuni anggotanya yang berbuat sebuah kesalahan. Sulit sekali. Jadi belas kasihan mereka, kemurahan hati mereka itu begitu miskin. Saudara mungkin mengingat 1 Korintus pasal 13 mengenai kasih. Jemaat ini adalah jemaat yang miskin dalam kasih. Paulus mengatakan, aku tidak mau datang lagi kepada kamu. Kalau aku datang dengan duka cita, aku gak mau. Sehingga saudara-saudara sebagai ganti Paulus datang, Paulus menuliskan surat untuk jemaat Korintus. Tetapi meskipun Paulus menuliskan surat 2 Korintus untuk jemaat 2 Korintus 2 ini untuk jemaat Korintus, Paulus menuliskannya dengan meneteskan air mata. Kalau Bapak Ibu Saudara membandingkan terjemahan baru dengan The Message, Pendeta Eugene Peterson mengatakan jangan-jangan air mata yang menetes itu lebih banyak daripada tinta yang Paulus gunakan. Paulus sedih sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara, sedih sekali. Sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Kalau ada orang bersalah, kita tegur, kita koreksi, dia pasti sedih. Bolehlah saudara. Tapi jangan sampai dia sedih itu dalam kesedihan yang terlampau berat. Saudara, kita lagi work from home. Kita lagi di pandemi COVID-19. Saudara banyak di rumah dengan anggota keluarga saudara. Mungkin anggota keluarga saudara membuat kesalahan-kesalahan minor dalam hidup kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita menegur dengan keras? Setiap kali konflik mengungkit-ngungkit kesalahan? Saudara-saudara, mari kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dalam hal-hal yang minor tadi. Dia boleh sedih, tapi jangan terlampau berat. Saya baca ini, saudara, Paulus itu belas kasihannya besar ke jemaat Korintus. Tetapi jemaat Korintus belas kasihannya minim kepada anggota-anggotanya. Kita adalah orang-orang yang geram melihat kesalahan, dan kita adalah orang-orang yang gemar menerima pengampunan. Saudara, doakan saya sebagaimana saya mendoakan saudara, sehingga kita jadi orang yang cepat untuk mengampuni, dan orang yang bersalah tidak perlu terlampau berat di dalam kesedihan. Tuhan Yesus memberkati saudara.